Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari kelompok 9 dengan proyek NLP atau Natural Language Processing yang dimana di sini dengan saya sendiri Rike Rismo Alvina dengan NPM 233510715 dan ada juga teman saya Arfi Aksari Fandi serta Furkon Alfikri. Lanjut, di sini ada pendahuluan. Jadi latar belakang proyek kami ini adalah analisis sentimen cabang dari NLP yang bertujuan memahami opini atau sikap pengguna terhadap suatu isu melalui teks. Dataset ini berisi komentar dari pengguna TikTok mengenai progres pembangunan ibu kota negara atau IKN yang telah dikategorikan menjadi sentimen positif atau negatif. Dengan data ini, kita dapat melatih model untuk memprediksi sentimen komentar baru secara otomatis yang membantu memahami opini publik secara luas. Nah, di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana cara memproses teks berbahasa Indonesia menjadi bentuk numerik dan membangun model yang dapat memprediksi sentimen dari komentar TikTok. Tujuannya apa? Jadi tujuan kami di sini adalah yang pertama menjelaskan tahapan dasar NLP dari pre-processing hingga evaluasi. Yang kedua, mengimplementasikan model klasifikasi teks, misal logistik, regression, atau naive bias. Dan yang ketiga ada menganalisis hasil klasifikasi dan interpretasi performanya. Terus di sini terdapat tinjauan pustaka. Jadi, tinjauan pustaka dari NLP kami adalah melibatkan teknik untuk memproses dan menganalisis bahasa alami manusia agar dapat dipahami oleh komputer. Dalam proyek ini, kami menggunakan beberapa tahapan umum seperti tokenization, stop word removal, dan TF-IDF factorization. Terus ada juga analisis sentimen. Jadi analisis sentimen ini bertujuan untuk mendeteksi apakah sebuah teks mengandung ekspresi positif atau negatif. Konsep ini cocok untuk media sosial karena komentar seringkali mengandung opini pengguna. Baik, di sini masuk ke presentator kedua, ada metodologi yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Sorry. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Yang pertama adalah di bagian import library, download NLT resource, load dataset, cek distribusi label, text processing, gabungan token, gabungan TF-IDF factorization, train test split, model training, logistic progressing, evaluasi model. Baiklah, di sini langsung saja ke implementasikan sistemnya. Yang pertama kita akan mengimport library. Codingan ini digunakan untuk menyiapkan library yang dibutuhkan dalam project Natural Language Processing atau NLP dan klasifikasi teks. Program menginstal dan mengimport Sastrawi untuk streaming bahasa Indonesia, NLTK untuk tokenisasi dan menghapus stop word, serta Pandas dan NumPy untuk mengelola data. Library RE digunakan untuk membersihkan teks dari karakter yang tidak diperlukan. Teks kemudian diubah menjadi bentuk numerik menggunakan TF IDF Victory Z. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan train text split dan model klasifikasi dibuat menggunakan logistic regression. Terakhir, performa model dievaluasi menggunakan accuracy score, classification report, dan Fusion Matrix. Selanjutnya di bagian download NLTK Resort, kode ini digunakan untuk mengunduh semua data pendukung yang dibutuhkan oleh
NLTK agar proses pengolahan teks dapat berjalan dengan baik. Data tersebut meliputi model untuk dekonisasi atau memecahkan kalimat menjadi kata-kata serta daftar stop words atau kata-kata umum seperti dan, yang, di, dan ke yang biasanya dihapus. Dengan mengunduh ketiga resource ini, NLK siap digunakan untuk melakukan processing teks secara lengkap. Bila selanjutnya adalah luar dataset. Kode ini digunakan untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori atau label di kolom label. Dengan perintah ini kita bisa mengetahui berapa banyak data untuk masing-masing kelas. Misalnya beberapa komentar yang berlabel positif, negatif, dan netral. Informasi ini penting untuk melihat distribusi data dan memastikan apakah dataset seimbang atau tidak sebelum melatih model. Bella selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Baik, masuk kepada bagian text processing. Di bagian A-nya, yaitu cleaning text. Di codingan ini digunakan untuk, pada tahap ini, teks dibersihkan terlebih dahulu agar lebih konsisten. Lower digunakan untuk menyamakan huruf menjadi lowercase, URL, dan mention dihapus karena tidak memiliki nilai sentimen. Karakter selain huruf dihapus agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Hasil cleaning disimpan ke kolom baru cleaning text. Kemudian yang bagian B itu tokenisasi. Tokenisasi berfungsi untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Dengan tokenisasi, setiap kata bisa diproses secara individual pada tahap berikutnya. Masuk kepada bagian yang C, yaitu stop word removal dalam bahasa Indonesia. Stop word removal digunakan untuk menghapus kata umum seperti dan, yang, di. Kata-kata ini sering muncul tetapi tidak memberikan informasi sentimen yang kuat. Selanjutnya yang D, stemming atau sastrawi. Stemming mengubah kata ke bentuk dasar, misalnya menggunakan pembangunan menjadi bangun. Library sastawing digunakan karena cocok untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk pada yang nomor 6, yaitu gabungkan tokens. Di kode ini, setelah processing selesai, token digabungkan kembali menjadi satu token. Teks ini akan digabungkan sebagai input pada tahap TF-IDF. Selanjutnya nomor 7, TF-IDF factorization. TF-IDF digunakan untuk mengubah teks menjadi data numerik. TF menunjukkan seberapa sering kata muncul, IDF menunjukkan seberapa penting kata tersebut. Parameter max feature 3000 digunakan untuk membatasi jumlah fitur agar model lebih efisien dan tidak overfitting. Selanjutnya nomor 8, training test split. Dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Tujuannya agar model diuji tidak pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian lanjut nomor 9, model training atau logistic regression. Logistic regression digunakan karena cocok untuk klasifikasi biner, yaitu sentimen positif dan negatif. Parameter max inter 1000 memastikan proses pelatihan berjalan sampai conference. Selanjutnya nomor 10, evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi untuk melihat performa keseluruhan, precision dan recall untuk menilai keputusan prediksi tiap kelas, confusion metric untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah.
Evaluasi dilakukan secara numerik tanpa grafik karena logistic regression tidak memerlukan visualisasi loss seperti deep learning. Dengan tahapan processing, representasi teks menggunakan TF-IDF serta model logistic regression, sistem mampu mengklasifikasi sentimen komentar TikTok secara otomatis dengan performa yang cukup baik. PPT. Kemudian di sini hasil dan pembahasan, contoh implementasi hasil yang kamu bisa masukkan ke laporan. Model logistic regression dengan TF-IDF menghasilkan akurasi sekitar XX%. Processing dan recall menunjukkan seberapa baik model dalam memprediksi sentimen negatif dan positif dari komentar TikTok. Kesalahan klarifikasi sering terjadi pada komentar yang mengandung bahasa informal atau konteks emosional yang kompleks. Kesimpulannya, yang pertama, sistem mampu melakukan processing dan klasifikasi komentar berbahasa Indonesia secara otomatis. Yang kedua, TF-IDF plus logistic regression merupakan kombinasi yang sederhana dan efektif untuk tugas ini. Kemudian yang ketiga, akurasi yang didapat menunjukkan bahwa model cukup layak untuk digunakan sebagai analisis opini publik. Baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok 9 tentang NLP, yaitu membahas tentang memprediksi sentimen negatif dan positif dari komentar TikTok. Proyek ini masih dalam tahap pengembangan dan jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.